Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Laila Maula Hasanah dan Wahyu Andrianto akan mempresentasikan materi mengenai penelitian mixed method atau penelitian campuran. Topik bahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama adalah alasan penggunaan penelitian campuran atau mixed method. Kemudian yang kedua yaitu kelebihan dan kelemahan penelitian campuran. Dan yang ketiga, macam-macam penelitian campuran. Penelitian campuran atau mixed method itu sendiri merupakan penelitian dengan menggunakan metode campuran, dengan mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi. Dengan demikian, integrasi yang memuat komponen kualitatif dan kuantitatif bergabung dan dapat terjadi pada setiap tahap proses penelitian. Nah, untuk alasan penggunaan penelitian campuran sendiri, yang pertama, ketika mempunyai data kuantitatif dan kualitatif, akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah penelitian ketimbang hanya dari satu. Kemudian, desain yang baik untuk digunakan jika untuk membangun kekuatan data kuantitatif dan kualitatif. Dan yang ketiga, metode campuran juga dapat digunakan ketika satu jenis penelitian kualitatif atau kuantitatif tidak cukup untuk menjawab permasalahan penelitian atau menjawab pertanyaan penelitian. Lebih banyak data diperlukan untuk memperluas, menguraikan, atau menjelaskan studi tersebut, sehingga diperlukan penggunaan metode campuran. Untuk kelebihan penelitian campuran di sini dijelaskan oleh Creswell 2011 bahwa kelebihan penelitian campuran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian. Hal ini dikarenakan peneliti memiliki kebebasan untuk menggunakan semua alat pengumpulan data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Sedangkan penelitian kuantitatif atau kualitatif hanya terbatas pada jenis alat pengumpul data tertentu saja. Kemudian, kelebihan yang kedua yaitu dapat menjawab pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab oleh penelitian kuantitatif atau kualitatif. Hal ini dikarenakan alat pengumpulan data tidak hanya terbatas pada satu alat saja. Kemudian yang ketiga, mendorong peneliti untuk melakukan kolaborasi yang tidak banyak dilakukan oleh penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Kolaborasi yang dimaksud di sini adalah kolaborasi sosial, behavioral, dan kolaborasi humanistik. Kemudian yang keempat, mixed method research atau penelitian campuran mendorong untuk menggunakan berbagai pandangan atau paradigma. Dan yang terakhir, kelebihannya yaitu mixed method research itu praktis karena peneliti memiliki keleluasaan menggunakan metode untuk meneliti masalah. Nah, selain kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian campuran juga memiliki kelemahan. Menurut Morse 2010, kelemahan penelitian campuran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu peneliti dapat kurang ketat menerapkan prosedur-prosedur yang ada sehingga data yang diperolehnya menjadi dipertanyakan dan menimbulkan ancaman serius terhadap validitas penelitian. Karena asumsi-asumsi dasar dari kedua metode rawan dilanggar ketika memadukan atau mencampurkannya. Kemudian yang kedua, dibutuhkan pengetahuan prasyarat yang baik dan mendalam terkait dengan metode kuantitatif atau kualitatif karena keduanya digunakan dalam satu penelitian. Dan yang terakhir, diperlukan pengambilan banyak data dalam penelitiannya, menghabiskan banyak waktu dan juga tenaga dalam proses penelitiannya. Selanjutnya yaitu bagian macam-macam penelitian mixed method. Menurut Creswell 2011, mengklasifikasikan bahwa terdapat dua model utama metode kombinasi. Yang pertama, model sekuensial atau kombinasi berurutan. Yang kedua, model concurrent atau kombinasi campuran.
Model penelitian campuran kuantitatif dan kualitatif dibagi menjadi 6 model, antara lain Convergent Parallel Design, Explanatory Sequential Design, Exploratory Sequential Design, Embedded Design, Transformative Design, dan juga Multi-Phase Design. Yang pertama, Convergent Parallel Design. Metode kombinasi dengan desain parallel design atau yang biasa disebut dengan concurrent triangulation adalah metode penelitian yang menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dan juga kuantitatif secara seimbang, yaitu dengan 50% metode kuantitatif dan juga 50% metode kualitatif. Data kualitatif yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Begitu pula dengan data kuantitatif yang telah terkumpul juga dianalisis secara statistik. Kedua kelompok data yang sudah dianalisis selanjutnya dianalisis lagi dengan metode meta-analisis atau analisis data hasil penelitian kualitatif dan kuantitatif untuk dapat dikelompokkan, dibedakan, dan dicari hubungan satu data dengan data yang lainnya, sehingga didapatkan kedua data tersebut saling memperkuat, memperlemah, atau bahkan bertentangan. Untuk kelebihan dari model Convergent Parallel Design, yaitu dapat menggabungkan keunggulan dari kedua data yang dicampurkan, yaitu data kuantitatif yang dapat digunakan untuk menggeneralisasikan dan data kualitatif yang dapat digunakan untuk menjelaskan konteksnya. Sementara kelemahannya yaitu terletak pada pencampuran dua bentuk data yang berbeda serta bagaimana menilai hasil penelitian yang menyimpang. Yang kedua yaitu Explanatory Sequential Design. Model penelitian ini diawali dengan pengumpulan data kuantitatif, baru kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kualitatif untuk membantu menjelaskan dan menguraikan hasil yang diperoleh oleh data kuantitatif. Sehingga hasil penelitian model penelitian ini bersifat explanatory atau menjelaskan suatu gambaran umum atau generalisasi. Hal yang mendasari model penelitian ini adalah bahwa data kuantitatif yang diperoleh pada tahap pertama dapat memberikan gambaran secara umum atau generalisasi tentang suatu permasalahan dalam penelitian. Untuk analisis lebih lanjut, maka diperlukan data kualitatif untuk menjelaskan gambaran umum tersebut. Untuk kelebihannya, yaitu dapat diidentifikasi dengan sangat jelas, sehingga memudahkan bagi pembaca dan juga peneliti lain yang berencana untuk mendesain penelitian dengan menggunakan model ini. Sedangkan kekurangannya yaitu memerlukan keahlian peneliti dalam menentukan aspek pada data kuantitatif yang perlu ditindaklanjuti dengan menggunakan data kualitatif, sehingga untuk melakukan penelitian diperlukan waktu yang cukup lama. Yang ketiga yaitu model Exploratory Sequential Design. Nah, model penelitian campuran Exploratory Sequential Design ini diawali dengan pengumpulan data kualitatif, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kuantitatif. Tujuan dari pengumpulan data kualitatif di tahap pertama adalah untuk mengeksplorasi fenomena yang ada terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data kuantitatif untuk menjelaskan hubungan variabel yang ditemukan dalam data kuantitatif. Metode ini sama dengan metode sequential explanatory, hanya dibalik saja. Untuk keuntungannya, yaitu memungkinkan peneliti dalam mengidentifikasi langkah-langkah sebenarnya didasarkan pada data kualitatif yang diperoleh dari peserta penelitian. Sedangkan kelemahannya yaitu diperlukan waktu yang sangat lama, terutama untuk mengumpulkan data serta validasi instrumen, baik data kualitatif
maupun kuantitatif, dan penelitian ini memerlukan waktu, tenaga, dan juga biaya yang besar. Model yang keempat yaitu embedded design. Model penelitian campuran embedded design merupakan model penelitian campuran yang mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama atau berurutan, di mana salah satu bentuk data memainkan peran pendukung bagi bentuk data yang lain. Pada model penelitian campuran ini, tidak melihat bagaimana urutan pengumpulan datanya, namun lebih menekankan pada dominasi bobot data, yaitu data utama dan juga data pendukungnya. Pada model ini ada metode yang primer dan juga ada metode sekunder. Metode primer digunakan untuk memperoleh data yang utama, dan metode sekunder digunakan untuk memperoleh data guna mendukung data yang diperoleh dari metode primer. Data pendukung biasanya memiliki proporsi yang kecil dalam penelitian campuran dengan tujuan untuk menambah atau mendukung bentuk utama dari data. Kelebihan dari model embedded design yaitu memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data kualitatif dengan desain penelitian yang lebih menekankan pada desain kuantitatif, sehingga kuantitatif atau data utamanya yang diperoleh lebih mudah untuk dianalisis dan diidentifikasi dengan dukungan data kualitatif. Sedangkan tantangannya atau kekurangannya yaitu terletak pada kejelasan data pendukung, pencampuran atau penggabungan kedua data yang berbeda, serta dimungkinkan terjadinya interferensi hasil penelitian oleh data pendukung. Model yang kelima yaitu transformative design. Model ini merupakan model penelitian campuran yang menggunakan salah satu dari keempat model sebelumnya, yaitu convergent, explanatory, exploratory, dan juga embedded design, yang didesain menggunakan suatu kerangka transformatif atau lensa. Model ini, peneliti dapat mengumpulkan dua macam data, yaitu kuantitatif dan kualitatif, maupun sebaliknya, secara simultan dalam satu tahap pengumpulan data. Dengan demikian, data yang diperoleh menjadi lengkap dan juga akurat. Tantangan dalam menggunakan model transformative design ini yaitu dalam mengintegrasikan kerangka transformatif menjadi suatu penelitian campuran. Dan model yang terakhir yaitu model multi-phase design. Model ini merupakan model penelitian yang berdasar pada model convergent, explanatory, exploratory, dan juga embedded design. Penelitian campuran dapat dikatakan sebagai multi-phase design jika peneliti melakukan penelitian melalui serangkaian tahapan atau penelitian secara terpisah yang memiliki satu program tujuan penelitian. Untuk kelebihannya, yaitu dapat memahami secara lebih baik dari suatu penelitian melalui beberapa program yang dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan tantangannya atau kelemahannya yaitu kerjasama tim peneliti dalam mengintegrasikan proyek atau program secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama serta lamanya waktu yang diperlukan selama proses penelitian. Demikian presentasi dari kelompok kami dan inilah yang terbaik yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.